Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kumpai dimanapun berada, kembali berjumpa lagi bersama kami dalam program Daun Kumpai, dakwah tanpa batas. Sembari kita menunggu waktu berbuka puasa, alangkah baiknya kita mendengarkan siraman rohani, siraman-siraman agama agar keimanan dan ketakwaan kita makin meningkat. Dan pada kali ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita kedatangan orang yang sangat luar biasa. Beliau ini dalam sela-sela kesibukan menyempatkan diri datang ke rumah Kumpai kita ini. Beliau ini adalah Kepala MTS Negeri 2 Rokan Hulu. Beliau juga Ketua Umum IKMI Rokan Hulu, yakninya Ustadz Maswir Zakaria SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Mudah-mudahan puasanya lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin. Jadi begini Ustadz, kita menunggu waktu berbuka puasa nih. Ya. Alangkah baiknya Ustadz menyampaikan siraman rohani atau nilai-nilai agama atau apa yang menurut Ustadz agar sahabat Kumpai dimanapun berada puasanya makin ditingkatkan amal ibadahnya. Begitu Ustadz. Silakan Ustadz. Insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin, hadirat, kaum muslimin wal muslimat, para pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih kita ucapkan kepada kru daripada Dakwah Unlimited ataupun Daun Kumpai yang alhamdulillah telah berperan aktif dan berpartisipasi besar dalam rangka mengembangkan dakwah melalui media yang kita cintai ini. Baiklah, dalam kesempatan ini kami sedikit akan mengupas tentang bagaimana caranya ataupun jalan-jalan yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan derajat seorang hamba Allah yang bertakwa. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya tujuan utama kita menjalankan ibadah puasa Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah untuk meraih derajat hamba Allah yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Makanya dari itu para pirsawan, para pendengar yang berbahagia, kami akan mencoba menyampaikan daripada cara ataupun kiat dan jalan yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan peringkat takwa yang dinyatakan oleh Allah adalah tanda kemuliaan seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah di antara sekian banyak hambanya adalah mereka-mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu mengiringi menjelang masuknya waktu berbuka, para kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang berbahagia, kami menyampaikan setidaknya ada 5 cara, 5 jalan yang bisa kita tempuh agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dari 5 cara tersebut, yang pertama adalah apa yang kita kenal dengan istilah mu'ahadah. Mu'ahadah ini artinya adalah kembali kita mengingat perjanjian kita dengan Allah, akad kita, kontrak kita dengan Allah. Sebab bagaimanapun, sebelum kita lahir ke muka bumi ini, sesungguhnya begitu dalam rahim ibu kita, sudah ada perjanjian, kontrak dan akad kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
alastu birabbikum. Allah mengatakan, wahai calon manusia, bukankah aku ini Tuhanmu? Makanya dengan izin Allah, ruh kita menjawab, qalu bala syahidna. Saya menyaksikan, saya mengikuti perjanjian ini. Ini yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, di samping akad kontrak perjanjian yang kita lakukan ketika masih dalam rahim ibu kita masing-masing, tidak kurang 17 kali pun kita telah berucap. 17 kali kita telah berikrar kepada Allah dalam lafaz Al-Fatihah yang kita baca dalam 5 kali salat 5 waktu sehari semalam, setidaknya 17 kali. 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan bentuk daripada perjanjian kita. Bentuk daripada pengakuan kita terhadap bagaimana Allah begitu kuasanya kepada kita. Kepadamulah ya Allah kami menyembah. Kepadamulah kami mohon pertolongan. Kemudian kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang berbahagia, dalam suatu firman-Nya Allah juga mengatakan, innas solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu langsung lisan kita yang ucapkan, lidah kita yang sampaikan. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku, semata-mata aku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan untuk meraih jalan supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa adalah mu'ahadah, mengingat kembali perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang kedua, kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang berbahagia, adalah yang disebut dengan istilah muraqabah. Muraqabah ini adalah kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha menatap, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengawasi. Tidak ada satu pun yang tercecer daripada pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mengkaji lebih dalam, Allah justru masih mempunyai utusan-utusannya untuk senantiasa mengintrospeksi kita, menjaga, mengawasi kita. Tidak lain tidak bukan adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah telah menyatakan, bukankah kami telah mengutus 2 malaikat penjaga kepadamu? Siapa mereka? Kiraman katibin, rakib atid. Kemudian kata Allah, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi bagaimana mungkin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kita bisa lari dari pengawasan Allah yang maha menatap, yang maha melihat, yang maha mengetahui. Tidak ada satupun. Jangankan hal yang zahir yang kita lakukan, yang batin pun yang tersembunyi, Allah pasti mengetahui dan mengawasi kita. Jadi dengan demikian insya Allah langkah kedua untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa adalah senantiasalah kita merasa selalu dipantau, diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, para pemirsa, para pendengar yang berbahagia, adalah apa yang disebut dengan istilah muhasabah. Muhasabah. Muhasabah ini maksudnya adalah kita merasa harus senantiasa berhitung. Harus kita memeriksa, menghisap apa yang telah kita lakukan. Apakah keseharian kita yang kita habiskan dalam waktu 24 jam sehari semalam itu bernilai ibadah atau tidak? Ini yang harus senantiasa kita perhitungkan. Makanya Umar bin Khattab telah berpesan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu, hisap-hisaplah dirimu sebelum Allah yang maha melihat akan menghitungnya. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, Allah juga berfirman dalam surah Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan, meskipun kebaikan itu hanya sebesar zarah, hanya sebesar biji bayam, maka kebaikan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru juga sebaliknya demikian dengan kejahatan dan keburukan yang kita lakukan. Kaum muslimin wal muslimat, para hadirin sidang pemirsa yang berbahagia, makanya dari itu langkah ketiga itu adalah muhasabah. Merasa kita senantiasa menghitung, barangkali untuk menghisap diri kita. Sebab nanti kalau sudah datang hisap dari Allah,
tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang keempat, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia adalah muaqabah. Muaqabah itu adalah memberikan semacam sanksi kepada diri kita, memberikan semacam sok terapi kepada diri kita, semacam hukuman kepada diri kita bila mana mungkin suatu saat kita terlanjur melakukan kesalahan, mungkin terlanjur melakukan dosa, mungkin lidah yang tidak terkendali, mungkin hati yang tidak terjaga, makanya harus ada pembelajaran dari kita. Belajar kita daripada Umar bin Khattab, bagaimana beliau melakukan muaqabah dalam kehidupannya. Suatu ketika Umar bin Khattab disibukkan dengan mengurus kebun kurmanya yang cukup luas. Di tengah kesibukannya mengurus kebun kurma tersebut, tahu-tahu orang sudah selesai melaksanakan sholat asar. Para jamaah sudah keluar dari masjid, baru Umar bin Khattab siap atau selesai dari kebunnya, maka beliau melakukan muaqabah. Separuh daripada kebun kurmanya itu dia infakkan ke Baitul Mal untuk menebus kesalahan sebagai bentuk hukuman dan sanksi atas kesalahan dosa yang beliau lakukan tadi. Ini luar biasa kaum muslimin wal muslimat. Mungkin kita belum sampai kepada tahap seperti Umar bin Khattab barangkali, tapi tidak ada salahnya kita membiasakan. Satu kali barangkali misalnya kita meninggalkan sholat jamaah, mungkin kita bertekad, berazam, berniat infak 5.000 ke masjid atau ke tempat-tempat yang lain, dengan sendirinya insya Allah menjadi hamba yang terbiasa, terlatih dan disiplin untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kaum muslimin wal muslimat sidang pendengar yang berbahagia, yang kelima adalah mujahadah. Ini sebagai pembungkus daripada 4 di atas tadi, kesungguhan kita. Orang senantiasa mengartikan mujahadah itu jihad. Apalagi dipersempit mana jihad adalah perang, adalah angkat senjata, adalah menghunus pedang. Padahal sesungguhnya mujahadah bukan demikian. Jihad itu adalah kesungguhan kita untuk benar-benar memperbaiki diri, untuk benar-benar kembali mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka meraih derajat takwa yang jadi tujuan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang kita sampaikan tadi tidaklah sesempurna yang mungkin diharapkan oleh kita bersama. Tentu ada mungkin yang perlu kita diskusikan. Makanya dari itu, insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini, mungkin sebagai pengantar daripada materi kita menjelang beduk berbuka ini adalah 5 jalan menuju takwa yang kita sudah sebutkan di atas tadi. Masya Allah Ustaz, tabarakallah Ustaz. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan itu memberi nilai-nilai kebaikan untuk sahabat kumpai dimanapun berada. Amin. Namun untuk melengkapi tausiah Ustaz pada kali ini, ada beberapa pertanyaan Ustaz. Mungkin mewakili pertanyaan sahabat kumpai di rumah. Yang pertama, setelah kita melaksanakan 5 hal tersebut, seperti apa wujud rasa ketakwaan itu Ustaz? Ya. Sebagaimana yang senantiasa kita dengar melalui kajian-kajian para mubalik-mubalighah kita, bahwa selalu disebutkan takwa itu adalah istiqomah mengerjakan perintah Allah dan istiqomah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apakah sebenarnya takwa itu?" Justru Abu Hurairah belum menjawab pertanyaan Umar bin Khattab, justru balik bertanya kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah engkau orang yang senantiasa dekat dengan Rasulullah? Engkau Khulafa ar-Rasyidin, rasanya tidak pantas engkau bertanya hal itu kepadaku," kata Abu Hurairah. Lantas dengan setengah memohon, Umar bin Khattab menjawab, "Mohon saya kepada engkau Abu Hurairah, sekalipun aku Khulafa ar-Rasyidin, tapi hari-harimu, waktu keseharianmu senantiasa bersama Rasulullah. Aku mohon kepada," kata Umar bin Khattab, "mohon sampaikan apa sebenarnya takwa itu." Lantas Abu Hurairah memberikan sebuah narasi yang cukup jelas. Kata Abu Hurairah, "Wahai Amirul Mukminin, ibaratkan kita melewati suatu jalan, di mana pada jalan tersebut penuh dengan onak, penuh dengan duri, penuh dengan bahaya. Bagaimana kita bisa selamat menempuh jalan tersebut, tidak terkena duri, onak, dan sebagainya. Itulah sebenarnya takwa itu." Makanya kan sangat sederhana sekali itu.
Makanya kalau kita betul-betul ikhlas dengan niat lillahi ta'ala, insya Allah apa yang menjadi wujud daripada takwa itu sendiri bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah ya Ustadznya. Dan berikutnya Ustadz, seperti apa hakikat takwa tersebut Ustadz? Kalau kita merujuk kepada pendapat seorang ulama besar, Imam Al-Khusairi, takwa itu beliau bagi kepada 4 huruf. Huruf ta, huruf qaf, huruf waw, dan huruf ya tanpa titik. Takwa. Yang pertama, Imam Al-Khusairi mengatakan ta itu adalah tawaduk. Jadi pertanda seseorang itu bertakwa atau tidaknya dilihat dari rasa tawaduknya, rendah hatinya, tidak ada sedikit pun sombong, angkuh, congkak dalam dirinya. Baik. Jadi selagi ada rasa angkuh, sombong, congkak dalam diri seseorang, belum pantas untuk mendapatkan predikat takwa itu sendiri. Itu yang pertama. Sedangkan huruf yang kedua adalah huruf qaf. Qanaah. Merasa cukup dengan apa yang telah diberikan, ditentukan Allah Subhanahu wa taala kepada kehidupannya. Terlepas apakah nanti dalam keadaan berkecukupan atau dalam keadaan kekurangan, hanya pas-pasan saja barangkali dalam hal ekonomi, mereka senantiasa qanaah. Merasa rela, ridho, dan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah huruf waw, yaitu wara'. Orang wara' di sini senantiasa menjaga diri supaya tidak terjerumus, tidak jatuh dalam perbuatan maksiat dan dosa. Ini juga luar biasa ini. Kadang-kadang di situ kita yang lengah karena bisikan setan kepada kita. Kadang-kadang kita berusaha untuk menghindari, menjaga diri supaya tidak terjerumus dalam dosa. Kadang-kadang disitulah kesempatan setan mempermainkan kita. Makanya yang ketiga adalah huruf waw, adalah wara', menjaga diri, jangan sampai jatuh dan terjerumus dalam perbuatan dosa. Sedangkan huruf yang keempat adalah huruf ya, tanpa titik, yaitu yakin dan percaya. Yakin dan percaya kepada kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan yang lebih penting lagi adalah yakin dan percaya bahwa kehidupan kita di dunia yang fana ini akan berhenti pada satu titik, namanya kematian. Makanya dari itu, para pemirsa, para pendengar dimanapun kita berada, mudah-mudahan hakikat takwa yang disampaikan oleh seorang ulama besar, Imam Al-Khusairi tadi, dapat menjadi penambah dan pencerahan dalam kehidupan kita. Baik Ustaz, penyampaiannya sangat luar biasa Ya. Ustaz. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dan pertanyaan-pertanyaan yang Ustaz jawab itu memberi sisi nilai baik bagi Amin, ya. sahabat Kumpai dan wabil khusus bagi kita semua dimanapun berada. Baiklah sahabat Kumpai dimanapun berada, demikianlah tausiah singkat dari Ustadz Maswir Zakaria SPDI. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Tetap saksikan program Daun Kumpai di channel kami, Dakwah Tanpa Batas, dan jangan lupa sediakan selalu paket unlimited karena dakwah Daun Kumpai, dakwah tanpa batas. Sebelum kami undur diri, saya Andika Pratama dan Ustadz Maswir Zakaria mengucapkan selamat berbuka puasa kepada sahabat Kumpai dimanapun berada. Mudah-mudahan puasa kita kali ini pada bulan Ramadan kali ini diterima oleh Allah dan diberikan ganjaran ganjaran pahala yang berlipat ganda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.